itu. Belum bisa seperti yang di Grobogan berbagi Iya, ini. tapi ini dahsyat sih. Kalau yang itu ya. dahsyat banget ya. Nggak tanggung-tanggung ya, 2,8 miliar ya dari kantongnya sendiri loh. Di sidang dengan DPR ya. Kan ada momen di mana ketika Dibisiki. sang tersangkanya itu nggak bisikin, habis itu dia menyebutkan kan bahwa sudah ada tersangka. Mafianya. Tapi Ternyata yang membisiki itulah kemudian dicokok. Tiba-tiba kejaksaan yang muncul jeder. Kejaksaan orang nomor 2 yang ada di rapat dengar pendapat dengan DPR saat itu gitu kan. Itu kan ironis sekali gitu. Nitya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau bulan Ramadan mendadak harus kayak ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nitya? Alhamdulillah, Mbak. Turunin dikit Mas joknya. Waduh. Ada. Nggak bisa nih, nggak bisa. Emang ada beberapa hal yang nggak bisa diturunin. Tapi, wah itu agak sensitif tuh. Aku mesti dinaikin nggak? Siapa tahu butuh dukungan, jadi harus naik. Sensitif nih mau ngomongin turunin dan naikin tuh. Karena Apa-apalah. ada orang yang pengen terus-terusan di atas, tapi ada juga yang udahlah cukup lah, jangan sampai berlebihan sampai diperpanjang lagi Ya, masa. tapi kan kata berlebihan itu kan subjektif ya. Udah mulai nih. Kan subjektif. Nggak lah. Tapi kan sebenarnya intinya siapa yang lagi naik atau siapa yang lagi tinggi kan ya asas keadilan nggak sih? Ya. Kadang-kadang kan kita merasa di tengah udahlah kita dihantam pandemi 2 tahun lebih ya, udah masuk 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 2,5 tahun gitu ini kan. jalan. Walaupun angin segar semua bisa mudik, tapi kan urusan dompet ini kok kayaknya belum balik-balik lagi gitu kan. Tapi kan habis dapat THR kan? Alhamdulillah lagi kan. Terima kasih ya Kompas, emang ini agak-agak mengguncang jiwa nih sebenarnya. Harus bijak. Iya. Lebaran dan THR itu kan jadi kesempatan untuk kita menemukan godaan-godaan yang tadinya nggak ada. Benar, padahal harusnya kan mungkin Mas Inu sering dengar kalau financial planner kan kita harus membagi, misalnya kan sedekah pastikan ya zakat, bayar hutang, terus kemudian berbagi gitu. Investasi. Betul, investasi gitu kan. Ya memang kita belum bisa sih seperti itu. Belum bisa seperti yang di Grobogan berbagi tapi ini dahsyat sih. Kalau yang itu dahsyat banget ya. Nggak tanggung-tanggung ya, 2,8 miliar ya dari kantongnya sendiri loh. Iya, untuk bangun perbaikan jalan. Tapi ini berangkat dari keprihatinan sebenarnya. Benar. Mungkin kekesalan kayak udah greget gitu ya. Keprihatinan levelnya naik nih, kesel gitu sampai gitu sebel kan. banget. KZL gitu. Kesel banget karena jadi, rusak parah. Iya, Pak Joko Suranto ya. Dia warga betul. Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung di Grobogan. Dan dia ini istilahnya kayak terpaksa untuk memperbaiki jalan gitu karena desa itu emang kacau bener infrastrukturnya ya. Terus kemudian dia tadi mengeluarkan uang 2,8 miliar ya. Karena ada sekitar kalau saya nggak salah hampir 2 km jalan yang 1,8 persisnya ya. Benar, dan bisa dimaklumi sih karena itu kan bukan cuma sembarang jalan ya. Maksudnya bukan cuma jalan depan rumah dia doang, tapi itu jalannya kemudian menghubungkan aktivitas masyarakat lintas desa, bahkan kalau nggak salah sampai ke pasar ya. Sampai kemudian yang benar-benar aktivitas perekonomian warga itu tergantung sama jalan itu gitu. Sudah, kalau aku nggak salah udah pernah dipropose sudah ke PUPR 4 kali bahkan. Gitu kan. Tapi zong semua. Ya. Ada perbaikan kecil-kecilan tapi tidak memberikan dampak yang signifikan untuk jalan itu menjadi lebih baik. Akhirnya dia KZL tadi. KZL banget. Tapi KZL harus gini Mas, KZL. Nah, KZL gitu. Enggak boleh terlalu kayak gitu kan. KZL ya kan. Iya. Dan itu disyukuri sekali ya. Yang rame kalau hashtagnya itu kan bilang, "Wah, ini baru crazy rich." gitu kan. Orang-orang bilang gitu, crazy rich yang bermanfaat lah, dianggap benar-benar bisa untuk masyarakat desanya. Iya, true. Karena kakaknya ya atau adiknya itu. Kakaknya kalau aku. Kakaknya ya. Itu kepala desa di Jetis juga. Ya bisa jadi sih karena capaian itu mungkin masyarakat akan puas dan dia akan kepilih lagi. Bisa jadi. Ini kan bagian dari skeptisisme jurnalistik kan? Ya, apalagi kan kalau dibilang kampanye yang terbaik itu adalah kampanye yang memang kemudian bisa dirasakan masyarakat gitu kan ya. But anyway sih kalau menurut aku sampai di titik di mana berhasil gitu kan ya. Artinya jadi sampai akhir gitu kan. Ya. Baru kemarin tanggal 20 baru April kemarin ya.
itu pas banget mungkin menjelang Lebaran ya. Jadi orang-orang bisa jauh lebih. Ya dia butuh seminggu untuk gitu. Jalannya siap untuk dilintasi. Pas Lebaran orang bisa lewat di situ. Jadi manfaat jalannya mungkin akan jadi doa untuk si buat pemberi sedekah 3 periode maksudnya tapi kalau desa bisa loh 3 periode. Iya bisa. Iya bisa. Dan dia baru bisa diturunkan setelah 3 periode dan ingin perpanjangan lagi baru diturunkan. Iya betul. Tapi menariknya sih perbaikan jalan itu melibatkan masyarakat kan. Betul. Memberi pekerjaan yang ya dengan sumber daya yang ada di sekitar 25 orang bisa bekerja, rentang waktu yang lo berapa 21 hari ya proyeknya. Lumayan. 31 Maret sampai 20 April kemarin tuh. Jadi efek dari jalan satu udah jelas akan memudahkan aktivitas, perjalanan, perekonomian, mobilitas pasti. Dan sebagainya, dan efek yang langsungnya 25 pekerja hampir selama 21 hari mendapatkan penghidupan. Terus? Siang dan malam lagi kerjanya. Benar. Dikejar terus untuk bisa selesai. Ini ya kalau Beatles bilang kan working like a dog. Gitu. Beatles tak ya. Iya terus kita bisa lihat juga effortnya gitu kan ya, effortnya untuk nggak cuma kebutuhan pribadi tapi yang melibatkan masyarakat semuanya, sekitar. Dan kemudian kita penasaran sini Pak Joko ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Selain memang dia punya hubungan darah dengan kepala desa. Karena sekarang lagi zamannya orang mempertanyakan kalau Crazy Rich itu dari lebih ke rich-nya apa ke crazy-nya gitu kan. Maksudnya ini duitnya bagaimana gitu kan. Old money kita kan. punya pengalaman banyak crazy rich yang ternyata crazy doang. Rich-nya nggak tahu bener atau enggak. Itu dia kan, apalagi kok kayaknya gampang gitu mengeluarkan 2,8 miliar gitu. Itu uang semua kan, bukan adegan dari film Susana kan gitu. Dan menariknya dia nggak tinggal di situ loh. Iya, dia nggak menikmati bukan desa situ ya sebenarnya. Dia tinggal di Bandung. Dia ternyata seorang pengusaha ya. True. Kalau kita lihat sih memang track recordnya memang punya beberapa usaha, kalau nggak salah satunya Swiss Van Java ya. Fave Hotel ya. Dia punya hotel yang berada di kompleks Swiss Van Java. Berada di kompleksnya. Tapi nama hotelnya kita sebut aja brand nggak apa-apa ya, karena dia juga berbuat baik juga orangnya kan. Benar. Dapat lagi ya free promo berarti. Aduh. Itu enaknya orang berbuat baik. Jadi orang nggak akan sungkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Mudah-mudahan ini baiknya beneran sih. Mudah-mudahan ya. Ya kita nggak boleh bersangka buruk gitu kan. Ya tapi kita boleh ngorek ya boleh. Gitu kan, ya. Dia pengusaha, punya real estate ya di Bandung juga ya. Dia juga salah satu pengurus ya di REI ya, Real Estate Indonesia Provinsi Jawa Barat. Makanya mungkin kenapa paham banget ketika jalanan itu kan karena gini, kalau orang cari rumah atau misalnya cari kantor buat usaha, itu kan akses jalan itu kan menjadi pertimbangan yang paling utama kan, meningkatkan value gitu kan. Gue punya skeptisme baru nih. Jangan-jangan jalan itu dibangun, dia sudah menguasai lahan di 1,8 km di ujung itu, dia mau bangun sesuatu tuh. Mungkin ada gunung kah, ada kawasan apa ya sudahlah, tapi itu rest area atau apa gitu kan. Atau sebenarnya abis ini dia buka CV untuk konstruksi jalan. Gitu kan. Jadi pengalaman dia sebagai kontraktor mungkin ya di real estate itu memungkinkan dia untuk bisa membangun dengan biaya 2,8 untuk rentang yang panjang ya, 1,8 meter. 1,8 kilo. 1,8 meter kilo. Lebarnya 4,5 meter itu. Iya. Ya kalau untuk jalur desa sih itu lumayan banget ya. Lumayan banget. Ini kita kan ngebayangin memang jalur yang layak untuk dilewati masyarakat dengan berbagai kendaraan dan lain-lain sih. Mudah-mudahan mau bilang mudah-mudahan gak kayak proyek Abadi Pantura tapi gimana ya, kan kalau misalnya ngomongin cuma perbaikan kan it happens every year kan. Tapi itu biasanya kalau di proyek pemerintahan itu kayak jadi agenda rutin yang kemudian ditunggu kan. Walaupun kan jadi bertanya-tanya ya gitu kan. Ini kualitasnya kayak gimana? Kenapa sih harus dibetulin setiap tahun gitu? Atau kenapa sih harus dibetulin ketika mau mendekati pemilihan gitu kan? Sebagai warga Tangerang Selatan nih ya. Itu sama dong. Cuma bedanya kalau Mas Indo kan Tangerang Selatan yang kastanya beda nih. Saya kan sebagai apa nih? Tangerang Kita Selatan. Deket pasar nih.
sebagai Jadi anak Pamulang. Tangerang Selatan ada ya, Pamulang, Ciledug, Ciledug enggak ya? Enggak, apa namanya, Pamulang. Pamulang, Pondok Aren, terus Bintaro sama Bintaro BSD Alam Sutra kan beda tuh. Nah, kan ini perpindahan kantor wali kotanya kan memberikan apa tanda-tandanya? Kok geser ke Kok sana? semakin mendekati ke arah sana gitu. Lah, itu. Anyway. Tapi kita kembali ke Pak Joko tadi. Jadi yang mendapat manfaat masyarakat, Ya. pekerja, dan satu yang pasti adalah kakaknya. Karena kepala desa itu kan Suhar Sandik ya. Tapi yang belum terkonfirmasi juga adalah apakah ini keresahan sang kakak sebagai kepala desa kemudian diusulkan kepada sang adik yang memiliki banyak sumber daya begitu kan, atau ini adalah keresahan sang adik gitu nah, kan. Yang bisa dilihat desanya pengen berkembang gitu ya. Nah, itu dia. Karena kita harus dua-duanya. akui bahwa kadang-kadang ketika memberikan proposal ke pemerintah kabupaten pasti kan ada banyak birokrasi, ada banyak prioritas lain, jadi mungkin akan memakan waktu. Dikabulin sih, tapi waktunya kan akan panjang. Dan kan ini kan terjadi di banyak daerah ya. Dan ini di desa ini terjadi sampai 4 kali mengajukan nggak direspon, dan kemudian respon pun jadi kayak cuman tambal sulam, jadi ya diperbaiki sedikit, anggaran keluar, aksi ya. Penting ada tindakannya, ada pekerjaannya, tapi apakah pekerjaannya bermanfaat dalam jangka waktu panjang nggak dipikirkan. Iya, bahannya bener apa enggak, pengerjaannya bagus apa enggak. Padahal ada aturan undang-undang yang membuat pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki jalan, dan masyarakat itu bisa menuntut karena hak sebagai pengguna jalan itu harus dilayani oleh pemerintah. Ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu tentang lalu lintas dan jalan. Ini termasuk juga kalau kontraktornya kemudian tidak mengerjakannya dengan baik gitu ya. Karena ada banyak kejadian juga, gak cuma jalan, jembatan misalnya. Yang baru peresmian kemudian tiba-tiba ambruk, gitu. Banyak itu kasusnya di Jawa, di luar Jawa juga. Tapi gue bacain undang-undangnya dulu supaya orang bisa nangkep biar poinnya ya. Jadi di jernih. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang lalu lintas dan jalan ada pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggara, ini pemerintah ya, wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini clear ya? Udah wajib, segera, kemudian patut begitu ya. Betul. Ini penekanan yang penting untuk resiko kecelakaan, karena nyawa manusia itu kan tanggung jawab pemerintah kan, negara. Dan di pasal 24 ayat 1 ini menjelaskan, jadi apabila perbaikan jalan yang rusak belum dilakukan atau belum dapat dilakukan, maka pihak penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak. Supaya memberi tanda. Tapi ini agak jadi agak bias, Mas. Takut tuh malah jadi celah ketika kemudian di pasal penjelasnya ini. Satunya ini adalah yang penting dikasih tanda dulu gitu kan. Nggak diperbaiki. Nah, ini tanda-tanda ada banyak berapa lama gitu kan. Banyak peristiwa yang membuat kita miris. Misalnya memang pemerintah merasa tidak mampu dan segera memperbaiki, dikasih rambu. Tapi karena kelamaan masyarakat bikin rambu yang lain, nanam pisang lah, nanam padi. Sampai akhirnya orang rasa ini tandanya sampai kapan ini? Dan pemerintah kemudian akhirnya tergerak sih. Terus ada di pasal 273 ya, undang-undang yang sama ya. Itu ada disebutkan ini denda ya. Dendanya ya untuk penyelenggara yang abai gitu ya. Dia akan dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau dengan paling banyak denda 12 juta ya. Besar loh sebenarnya ya. Besar. Untuk ini kan dianggap pengabaian. Pengabaian. Dan kalau perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau buat korban ya yang kecelakaan lalu lintas, itu bahkan pidananya paling 1 tahun paling lama dan dendanya 24 juta. Kalau sampai meninggal itu bisa 5 tahun atau 120 juta rupiah. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk edukasi publik bahwa kalau infrastruktur di daerah kalian tidak baik atau buruk, sebenarnya yang bertanggung jawab loh. Bukan kayak Pak Joko tadi. Pak Joko karena kebaikan hatinya aja ya. Tapi kalau memang jalan itu membuat celaka orang atau publik bisa menggugat atau class action sebenarnya. Betul, class action mungkin adalah salah satu opsi yang tidak banyak orang tahu. Karena kan kekuatannya akan semakin besar kalau misalnya pakai class action. Tapi ini jelas kok payung hukumnya. Ada kategori-kategori tadi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ya kayaknya. Iya, pertama kalau rusak nggak diperbaiki ada rambu. Kalau rambu itu kemudian lama nggak dikerjakan, orang bisa nanam pohon. itu nggak diatur undang-undang. Itu. Yang kedua, kalau menyebabkan kecelakaan itu ada dendanya. Kalau menyebabkan luka dendanya. Kalau ada yang meninggal dunia ada levelingnya. Tapi kalau kelihatan di beberapa daerah ya banyak daerah emang
mungkin proses untuk pembangunannya menjadi lambat mungkin karena anggarannya nggak ada, atau alokasi anggarannya nggak. Tapi kan sebenarnya serapan anggaran desa ini kan juga berkali-kali presiden kan sudah dan itu kan juga, jadi bahan kampanye berkali-kali kan. Dan warga desa juga yang kemarin berteriak-teriak yang dapat manfaat, tapi yang kalau nggak dapat manfaat kan. Nah itu dia. Dulu sebenarnya ada namanya PNPM. PM. Jadi itu partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa dengan mengajukan dana di pemerintah untuk bangun jalan dan sebagainya. Jadi semacam mereka punya kas gitu ya. Periode pemerintahan sebelumnya. Dan sekarang kan jadi dana desa nih. Dana betul. desa sebenarnya lebih masif sih, lebih banyak. Apakah desa ini nggak dapat bantuan dana atau dananya tidak mencukupi untuk memperbaiki jalan? Bisa jadi tadi prioritas yang lain ya. Karena kan kita bicara kan kalau misalnya ada satu ya mungkin desanya ada banyak atau lebih nggak accessible. Ya pertimbangannya sih banyak sih. Tapi untungnya belum ada kemudian laporan ini ya korban atau apa. Kalau di desa itu belum. Di satu sisi kita senang melihat ada masyarakat yang step up gitu kan. Tapi kan di satu sisi lain mempertanyakan loh pemerintah kemana, kan pasti selalu kayak gitu. Pemerintah kok ya dengan dana, dengan pajak yang kemudian bertambah. udah ngomong soal keresahan publik nih. Aduh, gitu kan ya. Tapi kok bisa, apalagi di sisi lain kita melihat juga makin banyak pejabat-pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Itu kan juga semakin bukan KZL gitu, menyayat hati banget. Udah OMG YME. Waduh. Ada yang tahu nggak OMG YME? Oh my god. Yang Maha Esa. Gue baru tahu. OMG YME. Oke. Ya artinya kan udah, atau mungkin malah membuat banyak orang akhirnya sudah menjadi apatis aja gitu kan. Udahlah, udah pasti kalau tuh kan benar kemarin minyak gorengnya langka gitu kan. Tapi Mas Inu ingat nggak ada satu momen, dan ini terus diputar-putar oleh TV juga, oleh netizen juga, adegan di mana ketika Menteri Perdagangan ada di rapat di sidang dengan DPR ya. Kan ada momen di mana ketika sang tersangka itu ngebisikin, abis itu dia menyebutkan kan bahwa sudah ada tersangka gitu. Mafianya. Tapi ternyata yang membisik itulah kemudian dicokok. Jadi kan ada meme-nya juga. Jadi saya Mas gitu. Jadi mungkin salah dengar Menteri Perdagangannya. Dia menyebut Pak mafianya saya. Iya benar. Jadi disebut dia, saya di sini ada mafia gitu. Kita dalam waktu dekat akan mengumumkan gitu. Waktu itu dalam waktu seminggu dan benar. Benar. Kalau secara timeline gitu ya, itu benar masuk akal gitu. Satu kekagetan sebenarnya kan ketika levelnya dirjen loh. Dirjen, orang di level kedua setelah menteri kan. Betul itu. Gitu. Dan bagian operatornya kan sebenarnya. Dan kemudian ada 3 pihak swasta lain gitu yang kan terlibat. Karena kalau saya nggak salah tuh kesalahannya kan dianggap ada 2 karena memberikan izin gitu kan, ekspor gitu, sama satu lagi perusahaan swasta ini melanggar tapi kemudian dibiarkan. Ini ada hubungannya dengan stok untuk dalam negeri ya. DPO, DMO itu ya. DMO betul. Yang membuat harus 20% untuk dalam negeri. Dalam negeri ya. Pak, siapa yang kita cokok kemarin atau dicokok oleh kejaksaan? Inisialnya IWW. IWW ya. Gue menyebut karena ada nama gue juga di sini. Ya itu dia makanya. Tolong diperjelas gitu kan ya. Makanya langsung Wisnu Wardana. Gitu. Ini kayaknya baru pertama nih tersangka korupsi, itu namanya nama dewan. Ini pencemaran nama baik kan? Nama baik harus ditutup nih seperti penistaan. Pak Indrasari Wisnu Wardana kemarin dicokok oleh kejaksaan. Baru banget ya, 19 April ya. Tapi di sisi yang lain ini kabar baik atau buruk ya? Ternyata depends. Yang melakukan ini bukan KPK sekarang. Oh iya benar. Dan KPK kemudian ditanyakan, kok bukan KPK? Kok bukan KPK? Gitu kan? Kejaksaan apa yang terjadi? Apakah ini mengkonfirmasi keresahan publik bahwa peran-peran KPK dikurangi dan ternyata benar? Ya itu kabar baik juga, KPK sebenarnya ad hoc kan. Korupsi akan dianggap berhasil kalau KPK bubar. Betul. Karena dianggap sudah bisa nggak ada perlu ad hoc lembaga untuk bisa menangkap koruptor. Betul. Memfungsikan kejaksaan dan kepolisian sebenarnya. Mungkin memang sudah hitohnya untuk penegakan hukum gitu kan ya. Atau mungkin ya mengkonfirmasi bahwa emang KPK makin dipretelin. Tapi ya sudah. Yang penting kita udah ada setidaknya clue untuk masuk betapa kejahatan ekonomi ini bisa merugikan banyak pihak, nggak hanya ibu-ibu, nggak hanya keluarga, tapi juga negara loh. Negara kan harus ngeluarin BLT kan, berapa triliun untuk hal yang sebenarnya bisa dicegah ketika kepentingan
personal atau individu atau perusahaan itu tidak difasilitasi. Betul. Dan pertanyaannya adalah ketika selevel dirjen kemudian yang melakukan pelanggaran seperti itu, kan pertanyaannya siapa lagi ya yang mungkin terlibat gitu. Karena ini level atas loh. Iya. Gitu, level ya, kemudian gue baca di Instagramnya Menteri Perdagangan sih, dia ngerasa ya loyalty dari kementerian, jadi akan membela sehebat-hebatnya si aparat itu karena bagian dari kementerian kan. Tapi dia juga akan memberi ruang yang luas bagi penegak hukum untuk mencari siapa yang terlibat dalam proses kejahatan itu. Betul. Ya normatif banget sih, tapi setidaknya itu ada pembukaan yang membuat kita ngerasa oke, ini mau diperbaiki sih ya. Ada juga yang bilang kemudian ini apakah karena isu-isu desakan untuk kemudian Menteri Perdagangan mundur ini kan juga kencang banget kemarin. Karena kita kan menunggu dari pertama kali Muhammad Lutfi ini menyebutkan bahwa ada tersangka, mafia. Sudah ada mafia, ada barang bukti kan begitu kan, nota ya kalau nggak salah ya. Kok mana nih? Nggak ada. Ketika polisi ditanya, juga ini nasib anak gathering ya, sehari-hari ngejar gitu kan. Mana Pak gitu kan ya. Enggak gitu kan. Tunggu aja, nanti kan yang ngomong Kementerian Perdagangan. Itu dia kan jadi bertanya-tanya. Tiba-tiba kejaksaan yang muncul jeder. Kejaksaan orang nomor 2 yang ada di rapat dengan pendapat dengan DPR saat itu gitu kan. Itu kan ironis sekali gitu. Orang yang ada di situ ternyata terlibat. Ibaratnya DPR lagi teriak-teriak gitu kan, mana ini segala macam, ternyata ada di orangnya situ, di situ, gitu kan. dirjennya itu kan. Iya, ada di situ. Tapi duduk soalnya kita perlu jelaskan sih kenapa kok. Perlu kita clearkan dulu. Kenapa si IWW itu? Agak sedih ya kalau misalnya menyebutkan nama tengahnya ya. Duduk perkaranya kayak apa? Sebenarnya ini berangkat dari waktu itu awal Januari sampai bulan Februari ya, ada kelangkaan yang minyak goreng dan harganya menjadi sangat tinggi ya. CPO naik, permintaan luar negeri juga tinggi. Dan kemudian Kemendak menetapkan sebuah kebijakan domestic market obligation yang DMO itu ya. Yang banyak pengusaha CPO juga akhirnya merasa berat sebenarnya. Berat karena di luar lagi tinggi-tingginya nih. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan kok dibatasi sih. Ada domestic price obligation juga sehingga harga eceran ditentukan waktu itu 14.000 per liter ya. Sempat 2 kali kan ya, ada yang sempat 3 kemudian diubah, kemudian ada lagi cuma tinggal 1 sampai akhirnya sudahlah dilepas saja. Akhirnya dilepas kan pernah kita obrol itu, mau barang banyak tapi harga dibiarkan atau barang nggak ada tapi harga murah. Nah, itu kan kayak nggak ada peran pemerintah kan. Akhirnya diluaskan gitu. Tidak pantas untuk dikatakan sebenarnya. Ya, DMO dan DPO itu kemudian ternyata tidak berjalan seperti seharusnya sih. Perusahaan CPO tidak memenuhi ketentuan DMO-nya untuk dalam negeri ya karena menggiurkan di luar tadi 20% sesuai dengan harga DPO. Dan perbuatan ini diindikasikan menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya pasti karena satu kerugiannya kan negara harus memberikan subsidi atau membuat harga yang kemarin tinggi diturunkan, terus membuat BLT juga kan akhirnya dari Presiden Jokowi. Dan BLT-nya kan selama 3 bulan ya jadinya, walaupun dibayar di muka langsung, mengingat bahwa ya antriannya udah nggak benar sih Mas kalau aku lihat tuh masyarakat benar-benar. Iya, yang dapat harga 48.000 2 liter itu kan. Iya benar-benar. Dan tapi ya lucu ya ketika kemudian harganya dilepas mendadak semua banyak gitu kan ya. Tapi sekarang curah yang langka ya. Yang langka karena itu harga yang paling murah kan. Yang paling murah gitu. Selain IWW ada beberapa pejabat yang terlibat tadi swasta kan. Tadi. Nitya udah sebut ya. Dan sebenarnya ini perusahaan-perusahaan yang cukup namanya besar. Dan kayaknya punya relasi yang agak panjang dengan si. Nah, itu yang akhirnya membuat orang-orang akhirnya bertanya-tanya, mudah-mudahan ini sebenarnya lebih ke harapan bahwa tidak berhenti di 4 penetapan tersangka saja, karena kan ini big deal. Sama mungkin kalau ingat dulu impor daging sapi itu kan kemudian menguak banyak hal gitu. Nah ini juga harapannya sih bisa jejaringnya itu keungkap. Kita sebut aja 4 orang itu karena dia yang membuat kita sengsara nih 2 bulan terakhir ini, yaitu namanya Master ya, keren juga ya. Master Parulian Tumanggor. Dia komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, baru ditangkap juga. Yang kedua Stanley MA, ini Corporate Affair Permata Hijau Group ya, senior manajernya. Lalu ada Pierre Togar Sitanggang ya. Dia sebagai General Affair PT Musim Mas yang terlibat di situ. Selain yang IWW tadi, Indrasari Wisnuwardana.
jangan sampai kecewa nih ya. Apakah benar-benar kita harus panggil Mbak Rara untuk kemudian mengatasi ini sebagai pawang, tidak hanya pawang minyak goreng ya. Aduh, ya satu sisi kita lega karena sudah ada penetapan tersangka, tapi mudah-mudahan ini bukan kartu yang dikeluarkan hanya untuk meredam. Ya, kayak Panadol gitu, janganlah. Kalau bisa ini menyembuhkan yang mendalam sehingga orang nggak lagi kesulitan lagi kalau ada persoalan yang muncul gitu kan. Karena ini kan sebenarnya berakar ya. Kalau mafia ini kan obrolan-obrolan bahwa semacam semua orang rahasia umum gitu bahwa ada mafia, tapi ketika di cross check ke kepolisian itu tidak bisa dibuktikan karena sulit sekali untuk membuktikan mafia ini gitu kan. Tapi kan yang kita tahu adalah selama 2 bulan terakhir kemarin harganya mahal dan langka gitu kan, dan stoknya tidak ada. Yang masyarakat tahu hanya itu. Ternyata di balik itu ada permainan-permainan yang sebenarnya orang dalam. Iya, orang dalam dan kepentingannya sebenarnya untuk kepentingan ya kelompok aja atau mungkin individu banget itu. Ya, tapi ini masih belum keluar rilis ininya ya, perjanjiannya berapa ya, keuntungan yang didapat belum ya? Belum. Itu kita juga harus menunggu itu karena ada beberapa yang kadang-kadang sebagai jurnalis kan kita pengen tahu kalau jumlahnya ternyata kecil. Jangan-jangan ada yang nggak signifikan kan? Jangan-jangan ada lagi nih yang belum terungkap. Ini kayak jadi ini cuman dikorbankan aja. Itu kan selalu wartawan kayak kita skeptis terus untuk memastikan ini benar atau enggak. Yang penting masyarakat tenang dulu deh. Tadi kita ngomong soal Crazy Rich yang gerobokan itu, lalu ada kasus minyak goreng yang sebenarnya juga untuk memupuk kekayaan sih sebenarnya, artinya mendapatkan keuntungan lah, apakah kaya atau enggak. Kita punya data yang menarik, meskipun nggak saling berhubungan ya. Kita akan ngomongin soal kekayaan orang kayaknya seneng banget ya. Reach-nya ya. Kita ngomongin soal reach-nya berarti. Ya. Di pemerintahan ini juga banyak menteri yang masuk kategori kayak bingit, kayak bikin kezet gitu. Tapi enggak, kita lihat. Gitu. Ini cuman jangan-jangan kita jadikan motivasi juga. Karena sebagian besar kayaknya yang masuk list ini adalah pengusaha ya. Jadi mereka memang sudah punya track record berhasil sebagai pengusaha. Karena kan di pemerintahannya Pak Jokowi ini kan memang banyak menarik menteri ini kan dari pengusaha. Menteri di pemerintahan atau kabinet Jokowi yang ini yang dulu ya, yang paling ini kita lihat. Okay. Yang orang sudah tahu dah ini well known itu Mas Menteri nih, Sandiaga Uno. Menteri Parekraf. Sandiaga Uno dengan kekayaan mencapai 10,6 triliun. Itu dari LHKPN 2021 ya. Itu naik dari 2020 tuh. Drastis dari 6,1 triliun jadi 10,6 triliun, padahal pandemi ya. Hebat juga ya. Padahal nggak ada tapi sudah, kita jangan suzon. Ini yang berubah bukan gerakan jangan pakai. Jadi emang kita nggak keluar mulut tapi gerakan tangan gitu. Yang kedua ya, Pak Sakti Wahyu Trenggono ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini LHKPN-nya 2021 itu 2,9 triliun, sebelumnya itu 2,4 triliun, jadi naik 519 miliar. Wow. Ini gede loh kalau misalnya dipikirkan bahwa ini uang semua gitu kan ya. Mungkin kalau si Angka kayak naiknya tidak sefantastis kalau tadi kan Mas Sandi kan hampir 2 kali lipat, tapi ini kan 509 miliar. 519 miliar ini kan walaupun biasanya mereka terbagi dalam aset ya. Aset ya, nggak hanya dalam bentuk uang semua sih, tapi aset. Gitu ya. Yang ini pasti orang banyak menduga adalah Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN yang sekarang sangat aktif banget di media sosial tuh. Mungkin dia jadi endorser makanya kekayaannya naik juga. Karena dia aktif banget di media sosial, kan kita bisa cek, jangan-jangan sekali posting dari dia bisa 1M gitu kan, luar biasa. Yang penting kan nggak terkait dengan afiliator apapun kan, kalau nggak ntar disuruh balik. Iya. LHKPN 2019 2,3, tapi 2020 itu 2,3. Malah turun. Nggak naik nih ya. Yang keempat Prabowo Subianto nih, Menteri Pertahanan ini. Dari 2020 2,029 triliun naik menjadi 2,032 triliun atau naik 3,1 miliar lah. Ya cukup signifikan juga ya sebenarnya ya. Oke, yang kelima Pak Nadiem Makarim
Mendikbud Ristek Mas ya. Menteri juga ini. Mas Menteri nih. Ini turun sih, tapi turun sedikit ya. Nah mungkin kalau dianggap ini landai-landai aja lah ini ya. 1,19. Ini mungkin pengaruh saham Goto lagi. Ada yang ikutan juga. Ke 1,175 triliun ya. Nah ini nih the Lord. Tapi ternyata turun kekayaannya dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, LHKPN 2020 745 miliar, LHKPN 2021 menjadi 716 miliar atau turun 28 miliar. Ternyata nggak sekaya yang kita pikir ya, dibanding yang lain sebenarnya. Ini makanya mohon diperjelas. Komparasinya siapa dulu nih? Kalau kita kayaknya begini nih, tapi kalau dikomparasi menteri yang lain kan, ya oke. Sobat miskin kan relate. Jadi kekayaan itu relatif ternyata. Relatif habis gajian atau enggak? Benar. Kalau habis gajian kayak kaya raya tuh. Terus kan tergantung dioper ke istri apa ya, gitu kan? Gue gaji 3 tahun lalu belum gue lihat tuh. Serius? Karena dilihat istri. Oke. Ya, tapi ini memang harus dilakukan ya, wahai para suami di luar sana. Happy wife, happy life. Itu penting itu. 7 Pak Erlangga Hartarto. Dia Menteri Perekonomian ya, Menko Perekonomian. Dia ini naik sih 164 miliar. LHKPN 2020 260 miliar, LHKPN 2021 425 miliar. 164 miliar. Oke. Kalau dilihat dari persennya signifikan. Signifikan kalau persennya, meskipun angkanya kalau dibanding yang tadi mungkin ya masih kecil M, ya. Belum T. Nah, ini Menteri Perdagangan nih yang ada dalam pusaran kerepotan kita hari-hari ini terkait dengan minyak goreng. LHKPN 2020 waktu dia menjabat jadi menteri, kan dia menteri juga belum lama kan? Ya, baru. Dia 226 miliar, 2021 itu naik jadi 235 miliar, atau naik 8,7 miliar. Ya tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Yang ke-9 Pak Budi Gunadi Sadikin. Ini sudah HEP nih. Pak Menkes ini LHKPN 2020 164 miliar, LHKPN 2021 itu 180 miliar, ini naik juga. Yang terakhir ke-10 nih ya. Ini Menteri Sofyan Jalil, Menteri Anggaran Agraria dan Tata Ruang ya. Badan Pertanahan dari LHKPN 2020 83 miliar, 2021 94 miliar. Oke. Jadi kalau dilihat memang dari 10 yang masuk daftar ini memang sebagian besar punya background dari pengusaha. Gitu. Sisi baiknya adalah ini terlapor di LHKPN. Persis. Dan kita bisa mantau juga kan masyarakat. Itu dia. Ada kenaikan, ada keturunan. Betul, juga. karena kan kalau misalnya mereka memang pengusaha, apapun lah pokoknya usahanya, kita bisa lihat perusahaannya berkembang. Berarti kan menambahkan value aset juga kan. Di banyak negara pejabat-pejabat yang kemudian menjadi pejabat publik itu harusnya memang udah selesai dengan dirinya. Artinya dia tidak mencari kekayaan. Selesai dengan dirinya. Aku berpikir bukan, jadi dia udah nggak lagi mikirin soal bagaimana menumpuk kekayaan. Dia tinggal mengabdi aja. Bahwa kemudian dari pengabdian itu berdampak pada usahanya itu efek aja, bukan tujuan dia. Dan repotnya di Indonesia itu pejabat menjadikan itu tujuan bukan efek. Justru jadi malah begitu peluang gitu untuk memperkaya. Ya, itu yang nggak boleh. Maka kejadian banyak sekali kasus-kasus korupsi yang karena itu memperkaya diri sendiri atau misalnya punya keluarga yang bisnisnya kemudian diuntungkan dengan posisinya gitu. Karena punya manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan atau tapi gini, kalau gue boleh bertanya ya, menurut Mas Indro lebih mending mana ketika punya pemimpin yang memang udah kaya gitu kan, atau pemimpin ya udah yang modalnya ya oke lah tipis-tipis gitu. Ya masing-masing punya godaannya sih. Kalau mungkin yang kayak harus milih ini is not an moderate question gitu. Kalau gue pengennya yang kaya tapi dia kayaknya dari bawah, sehingga dia ngerasain bagaimana susahnya. Maksudnya kayak dari bawah tuh kayak MLM gitu. Coba-coba. Dong. Maksud gue bukan yang privilege lahir langsung punya garpu emas dan sendok perak gitu. Itu mungkin nggak bisa ngerasain makan pakai tangan dan bingung dia makan pecel lele itu kayak gimana. Nggak bingung juga, betapa bingungnya kalau misalnya nggak makan gorengan. Persis. Gitu kan. Itu gimana kalau cabai naik itu kita mau makan geprek itu nggak bisa bayar 20.000. Gitu kan. Mas cabai naik 25 sekarang. Buset, nah itu kan pilu loh itu. Itu pilu banget loh. Itu berhubungan dengan kewarasan loh itu. Persis. Kinerja karyawan gitu kan, impact kepada perusahaan. Hati-hati ini. Penting meskipun remeh-temeh kecil, kalau itu pejabat nggak bisa merasakan, dia nggak punya sensitivitas. Ada berapa pejabat
atau tokoh nasional ya, sensitivitasnya belakangan ini agak kacau. Yang mana sih gitu kan? Yang bilangnya yang mana ya, sih? goreng perkedel jangan pakai minyak. Aduh gitu lah, kan. ini ibu sorry kesebut deh. Tapi ya sensitivitas itu penting ya, kebenaran memang harus dikatakan, tapi kebijaksanaan atau wisely to say it itu lebih menurutku lebih penting ya dibanding sekedar ngatain. Ya benar, emang kita nggak perlu masak dengan gorengan semua dan itu lebih sehat. Tapi untuk masyarakat itu nggak sesederhana itu sih. Iya, lagi-lagi sensitivitas berarti ya. Meskipun kita tadi ngomongin soal Crazy Rich, soal jalanan, kemudian soal penetapan tersangka mafia minyak goreng juga, intinya adalah sensitivitas tadi gitu kan. Dalam situasi sulit, kenapa kok kalian malah mencari keuntungan dan merugikan nggak hanya rakyat tapi negara loh. Nah, ini negara harusnya marah betul nih, karena dia dirugikan dan rakyat sendiri dirugikan, dua pihak yang besar. Yang sensitivitas itu kerasa di Pak Joko yang tadi ya. Dia sensitivitas dalam arti yang baik ya, untuk memberikan manfaat bagi warga desa yang sudah bertahun-tahun bahkan sepuluhan tahun tidak merasakan jalanan yang layak. Ya, mudah-mudahan sih karena masih bulan suci Ramadan ya, jadi sensitivitas itu masih terus berjalan. Ya di luar penetapan tersangka yang lain ya, proses hukum itu harus lanjut. Tapi ya as a human kita kan punya hak ya untuk itu. Gitu. Ngomong-ngomong soal hak. Ini agak out of topic ya Mas, tapi gue udah pengen minta lo sebenarnya pas tahu. Oh ini hari Kamis ya gitu. Jadi beberapa minggu ini setiap kali selesai siaran, I tried this one thing untuk mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat. And the response was amazing. Itu kan simple, sederhana banget. Jadi gue tuh baru menyelesaikan yang kursus yang basic banget soal bahasa isyarat. Kita menutup ini dengan bahasa isyarat itu dia. Jadi gue pengen, walaupun sebenarnya etikanya kalau teman dengar tidak boleh mengajari bahasa isyarat. Itu semacam privilege yang harus diajari oleh teman tuli. Tapi kayaknya nggak apa-apa ya, izin ya teman-teman tuli ya untuk kita menutup dengan mengucapkan terima kasih pakai gini gitu ya. Terima kasih. Terima kasihnya harus pakai ekspresi yang bahagia banget Mas. Jadi kayak terima kasih gitu. Oke, kita bareng ya. 3, 2, 1, terima kasih. Thank you Nitya. Terima kasih Mas. Selamat berlibur mau lebaran ya. Gorengan.